Kemarin Tuhan berkata kepadaku. Setiap kali dia mengatakan Tuhan berkata kepadaku, langsung saya menjawab, Tuhan ampuni kamu. Tuhan ampuni kamu. Karena dia kira dia masih nabi, dia masih rasul. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Karena kitab suci sudah genap, diwahyukan oleh Tuhan. Seluruh firman Tuhan untuk manusia berada di dalam tulisan satu-satunya buku yang mencatat semua wahyu Tuhan kepada rasul dan nabi di sini. Amin. Tetapi yang begitu gembar-gembor, menggebu-gebu, selalu mengatakan Tuhan berkata kepadaku, Tuhan berkata kepadaku. Coba tanya pendetanya, kalau begini engkau dapat wahyu Tuhan? Iya dong, Tuhan wahyu saya. Saya kan seperti Paulus. Itu Paulus kuno, ini Paulus modern. Itu Petrus lama, ini Petrus baru. Tuhan berbicara sama saya. Kalau Tuhan bicara sama kamu, beranilah kau tulis apa yang Tuhan bicara sama kamu. Lalu tambah 1 lembar di kitab suci, berani tak? Coba tanya dia. Pendeta-pendeta mengatakan diri saudara firman Tuhan yang baru, ada wahyu yang baru. Coba suruh dia tulis sambung 1 halaman lagi di kitab suci. Dia pasti tidak berani. Lalu tanya dia, kalau engkau diwahyukan Tuhan, lalu yang diwahyukan oleh Paulus sama diwahyukan engkau, lebih penting yang mana? Lebih tinggi yang mana? Dia mulai garuk kepala. Kalau lebih tinggi Paulus, Petrus di kitab suci, berarti kau lebih rendah. Buat apa saya baca kamu punya? Saya akan kembali ke Alkitab. Amin. Saudara, engkau harus kembali mendapatkan fondasi yang kuat. Amin. Saya tidak bisa mengikuti manusia sembarangan. Engkau bilang Tuhan berkata, engkau ngomong sendiri, tak malu. Tidak boleh kita ditipu lagi. Kita harus mempunyai prinsip pegangan erat firman Tuhan yang bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Karena kitab suci sudah lengkap, segala sesuatu mengenai hidup, mengenai ibadah, sudah seluruhnya diwahyukan. Dari dunia bagaimana dicipta, sampai dunia bagaimana diakhiri oleh murka Allah. Semua sudah ada. Mau apa lagi? Mau tambah lagi? Tambah lagi 1 ayat. Percaya saya, engkau bisa jadi kaya. Percaya saya, engkau bisa menjadi sukses. Engkau bisa menjadi makmur. Coba tanya ayatnya di mana? Barang siapa ikut aku menjadi konglomerat. Tidak ada itu, saudara-saudara. Yang ada adalah yang mau ikut saya harus pikul salib. Amin. Yang mau ikut saya harus menyangkal diri. Amin. Yang tak mau pikul salib, tak mau menyangkal diri, mau rubah kitab suci, jangan menjadi pendeta. Engkau pasti tak jadi pendeta, jadi pendusta. Saudara-saudara, lebih baik jadi pendeta yang menderita daripada pendeta palsu yang mendusta, lalu menipu-nipu orang. Banyak orang sudah sangat kesal dan sudah sangat kecewa kepada Kristen karena mereka di dalam perdagangan sering dirugikan oleh pendeta yang berdagang. Pendeta yang berdagang, yang mau cari uang dan bukan mau sungguh-sungguh di Tuhan, silakan turun dari mimbar. Jangan lagi pura-pura menjadi pendeta. Engkau pakai jubah pendeta, pakai toga hanya untuk menipu orang lain. Di Amerika ada seorang taxi driver, pada waktu dia mengemudi taksi pakai toga. Lalu seorang Indonesia yang belajar teologi di situ mengatakan, kenapa you setir taksi kok pakai toga? Dia mengatakan, saya jadi pendeta, uang itu tidak cukup. Kalau saya sekarang bawa taksi pakai toga, bisa dikasih tip lebih banyak. Kurang ajar banget. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau mau melayani sungguh-sungguh dan percayalah, Tuhan tidak mungkin membiarkan engkau lapar mati. Amin. Tetapi kalau engkau sambil menjadi pendeta, sambil mau menjadi orang kaya, lalu menjadi dagang, lalu minggu khotbah seperti engkau hebat, lebih baik engkau tidak melakukan ini. Nyerahkan segala sesuatu, lalu datang mengikuti aku. Saudara-saudara sekalian, engkau tanya pendeta itu, wahyu yang kau terima lebih daripada wahyu yang diterima oleh rasul-rasul dan nabi, dia tidak berani ngomong. Kalau engkau punya lebih tinggi, dasarnya apa?
Kalau engkau suruh saya dengar khotbahmu, dan aku tidak lagi tak ikut Alkitab, berarti engkau mengalihkan imanku kepadamu. Berapa berani engkau? Kitab suci firman Tuhan, kalau yang diwahyukan kepada pendeta lebih dari Alkitab, maka dia telah menghujat Tuhan. Karena Alkitab firman Tuhan. Kalau dia punya lebih rendah dari Alkitab, buat apa ikut dia? Kalau sama-sama, sudah cukup Alkitab, tidak usah lagi. Itu sebab back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Hanya Alkitab, sola scriptura, hanya Alkitab, hanya firman Tuhan menjadi pegangan iman kita, menjadi pengajaran rohani kita, menjadi berita di dalam mulut